Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Senin, tanggal 22 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Akhirnya, Muka dengan Muka. Pemirsa yang terkasih, salah satu kerinduan terdalam yang Allah tanamkan dalam hati manusia adalah kerinduan untuk hidup dekat dengan penciptanya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang semula harmonis antara manusia dan Allah menjadi rusak, sehingga manusia mengalami keterpisahan, ketakutan, dan kehilangan damai sejahtera yang sejati. Namun pemirsa, sejak saat itu pula Allah memulai rencana keselamatan yang besar untuk memulihkan hubungan tersebut melalui kasih dan anugerahnya yang sempurna. Kitab Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Hal ini, pemirsa, menunjukkan bahwa tujuan utama keselamatan bukan hanya membebaskan manusia dari hukuman dosa, tetapi juga membawa manusia kembali kepada hubungan yang akrab dengan Allah sebagaimana yang direncanakannya sejak semula. Pengkhotbah mengatakan bahwa Allah telah menaruh kekekalan dalam hati manusia, sehingga di dalam diri setiap orang terdapat kerinduan yang tidak dapat dipuaskan sepenuhnya oleh hal-hal duniawi. Pemirsa, kerinduan tersebut pada akhirnya hanya dapat dipenuhi ketika manusia kembali kepada Allah dan mengalami persekutuan yang utuh dengannya. Bapak, Ibu sekalian, sayangnya banyak orang percaya seringkali begitu sibuk dengan berbagai urusan dunia sehingga melupakan tujuan besar dari keselamatan yang telah Allah sediakan. Pergumulan hidup, tekanan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai tantangan lainnya sering menyita perhatian sehingga pandangan rohani menjadi kabur. Dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, manusia mudah terjebak dalam pemikiran bahwa kehidupan sekarang adalah tujuan utama. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kewargaan orang percaya sesungguhnya berada di surga. Rasul Paulus mengingatkan bahwa umat Tuhan sedang menantikan Yesus Kristus yang akan datang kembali dan mengubah tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya. Bapak, Ibu, kesadaran bahwa kita adalah warga kerajaan surga memberikan perspektif yang benar mengenai kehidupan saat ini, yaitu bahwa dunia ini bukan rumah permanen kita. Setiap kesulitan yang dialami sekarang hanyalah bagian sementara dari perjalanan menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang percaya dipanggil untuk terus mengarahkan hati dan pikirannya kepada perkara-perkara surgawi serta hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang mulia. Saudara terkasih, pelajaran ini membawa perhatian kita kepada salah satu peristiwa terbesar dalam seluruh sejarah manusia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab menggambarkan bahwa suatu hari akan muncul awan putih kecil di langit sebelah timur yang semakin lama semakin mendekat hingga seluruh dunia dapat melihat kemuliaan Kristus. Saudara, di atas awan itu akan tampak Yesus
sebagai anak manusia yang datang sebagai raja yang menang, mengenakan mahkota emas dan dikelilingi oleh ribuan, bahkan jutaan malaikat surgawi. Kedatangannya tidak akan terjadi secara tersembunyi atau hanya disaksikan oleh sebagian orang, melainkan setiap mata akan melihat dia sebagaimana dinyatakan dalam kitab Wahyu. Saudara, pada saat itu seluruh manusia akan mengetahui bahwa Yesus yang dahulu datang sebagai juru selamat yang rendah hati, kini datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Tidak akan ada lagi keraguan mengenai identitasnya, karena kemuliaannya akan dinyatakan secara terbuka di hadapan seluruh alam semesta. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan penggenapan dari seluruh janji keselamatan yang telah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Pemirsa yang terkasih, ketika Yesus datang kembali, akan terjadi peristiwa kebangkitan yang luar biasa bagi semua orang yang telah meninggal dalam Kristus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa suara penghulu malaikat, seruan Kristus, dan bunyi sangkakala Allah akan terdengar ke seluruh bumi, sehingga kubur-kubur orang benar terbuka dan mereka bangkit terlebih dahulu. Pemirsa, mereka yang telah lama tertidur dalam kematian akan mengenali suara Yesus yang memanggil mereka keluar dari kubur, sebagaimana Lazarus dahulu dipanggil keluar dari makamnya. Setelah itu, orang-orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap dan bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Pemirsa, inilah saat yang telah dinantikan oleh umat Tuhan sepanjang sejarah, yaitu saat perpisahan, penderitaan, kematian, dan akibat dosa lainnya berakhir untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi ketakutan akan kematian, karena kuasa Kristus telah menang sepenuhnya atas dosa dan kubur. Pemirsa, janji bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan menjadi pusat pengharapan Kristen yang memberikan kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Saudara-saudara, pada saat yang agung itu, seluruh alam semesta akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Filipi 2 ayat 10 dan ke-11. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak, saudara-saudara, pengakuan ini tidak hanya datang dari orang-orang yang telah diselamatkan, tetapi juga dari mereka yang selama hidupnya menolak Kristus dan menentang pemerintahannya. Seluruh kontroversi besar antara kebaikan dan kejahatan akan mencapai penyelesaiannya ketika kebenaran Allah dinyatakan secara sempurna di hadapan seluruh ciptaan. Saudara-saudara, pada saat itu tidak ada lagi pertanyaan mengenai kasih, keadilan, atau kebenaran Allah, karena semua akan melihat bahwa segala tindakannya selalu benar dan penuh kasih. Setiap keraguan yang pernah muncul dalam sejarah dosa akan lenyap ketika kemuliaan karakter Allah dinyatakan secara sempurna. Alam semesta akan menyaksikan bahwa keselamatan yang diberikan Allah melalui Kristus
merupakan bukti tertinggi dari kasih-Nya yang tidak terbatas kepada umat manusia. Bapak Ibu, puncak dari seluruh pengalaman keselamatan adalah saat umat Tuhan akhirnya melihat Yesus muka dengan muka. Selama hidup di dunia ini, kita mengenal Kristus melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pekerjaan Roh Kudus, dan melalui pengalaman iman. Tetapi pada hari itu, kita akan melihat-Nya secara langsung tanpa ada penghalang apapun. Kita akan memandang wajah Juru Selamat yang telah mengasihi kita, menebus kita dengan darah-Nya, memimpin kita sepanjang kehidupan, dan setia menjaga kita sampai akhir. Pada saat itulah kita akan menyadari bahwa setiap pengorbanan yang pernah dilakukan bagi Kristus, setiap doa yang dinaikkan dengan air mata, setiap pencobaan yang ditanggung dengan iman, dan setiap pelayanan yang dilakukan dengan setia, ternyata sangat berarti dalam rencana Allah. Semua penderitaan dunia ini akan tampak kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu 22 ayat 4 menyatakan bahwa umat tebusan akan melihat wajah-Nya, suatu hak istimewa yang sejak dahulu menjadi kerinduan terbesar umat Allah. Karena itu Bapa, kita diajak untuk tetap setia memandang kepada Yesus. Sebab tidak lama lagi iman akan berubah menjadi penglihatan dan kita akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.